Akan bacakan dari Pak Aus. Bismillah secara langsung sampai waladhdallin ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, saya akan bahas jangan bish tapi bis. Jadi bisnya bersih. Bismillah. La ingat ya, dua harokat. Dia lembut lah kalau dia kasrah. Kalau dia Allah sebelumnya dhamma dan fathah maka dibaca loh. Tapi di sini kasrah, jadi dibaca la. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan dua harokat, jangan lagi. Jangan sifat Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bunda? Gimana nih? Bagus kan suaranya? Bagus kan lagunya? Tapi menurut Bunda tadi, kalau Ustaz sudah bilangin masalah tajwid dan makhrajnya gimana? Kira-kira tajwidnya benar? Nah selama ini kan biasa aja, gak ada yang menanya ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ini kan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan manirrahim. Oke ya. Oke. Ya, oke. Sekarang ayat kedua. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Nah, yang saya sudah tahu al tidak boleh al. Alhamdu lillahi rabbil dan rabbil alamin. Oke sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, dari bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bilang kedua kita nambah lebih dari 2 harokat. Dan di sini saya inginkan kepahaman. Ya, itulah ilmu. Kalau kepahaman itu itulah kita ngaji dengan ilmu tidak monyong terus kan baik. Tapi kita mau pikir yang kita baca ini hukumnya apa? Bacaannya bagaimana? Makanya Ustaz kasih tahu cara baca yang benar seperti itu. Ya. Oke. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. 1 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih ikutin. Ya, yang tadi ya, ibu sebelah sini masih ini dengan lagu. Jadi kalau lagu boleh nyanyi, tapi jangan nyalahkan itu harokatnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir
banyak yang tes itu, yang Ustaz lihat di tes itu kata-katanya diconteng-conteng Ustaz tuh 2 rakaat itu. Karena biasanya agak kelebihan. Nah lebih nyaman tuh memang tebak apa ya, terus. Kalau nggak ini, kecuali kalau kita jadi imam, Ustaz kan bisa jadi imam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau tahu kan? Tapi maksud Ustaz tidak melebihi. Itu maksud Ustaz kan? Tapi kalau kita sudah ngomong paham bunda ya, maksud Ustaz pahamnya ini maksud Ustaz kan? Jadi secara otomatis mulut kita tidak salah lagi. Oh dua itu berarti, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal itu salah. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dah yang saya pengen bisa bunda. Nah tapi untuk melatihnya biar tidak salah, awalnya kita ada sebata-bata lain. Nah kakek jadi cewek itu, yang penting kamu tuh udah paham. Wah itu tuh. Enak, bunda sekarang baca. Kalau sekarang dengar ngaji, woi kelebihan kawan. Karena ilmunya tahu, matobi tidak boleh lebih panjang 2 harokat. Oke ya, lanjut ya. Coba ayat ke-4. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Gaca-gaca ini enggak usah tak nyuruh bergaca-gaca, biasa aja. Jangan jadi pembunuhan. Yang kita ini kenal-kenalkan di mana? Yang lain kan kalah. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Biasa aja. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Jadi takilan. Makanya belajar tajwid ini jangan takut salah, jangan takut kebetulan. Kakek hafalan surat Fatihah kamu hilang. Tidak masalah jadinya. Nanti tambah bingung. Tidak usah jadi kebetulan. Biasa aja. Ikutin, baca sesuai dengan apa yang saya bacakan. Kakeknya harus siko-siko. Bulan depan jalan-jalannya Ustaz dengarin satu-satu. Oke kan menurut kamu ya? Jadi seperti Ustaz tadi. Bulan berapa kali Ustaz ulangi? Oke. Kalau salah, Ya. Hah? Kalau salah, harus tetap ke depan. Kalau salah kita doakan. Ya, supaya tidak putus asa. Iyo, kakek kita ini lagi berhenti sebenarnya. Berhenti lagi. Pak aku Lagi datang lagi. Kita belajar tajwid ini memang cari kesalahan. Kalau bunda tak cari salah bunda baca, yo tak nambah ilmunya. Ya, ya.
kita ngapal apa namanya mengantuk sahabat ya. Ini harus ada buku tajwid yang Ustaz ini kan semua yang lain berbab saja, bisa fotokopi kan bisa cari di makmum segala macam di dalam KGM ini dan dia segala macam. Nah itu kita akan belajar tajwid seniana. Belajar tajwid seniana. Buku Ustaz dan kalian sudah beli mana itu memang Ustaz buat dari kami pada saat ini ya. Alhamdulillah insyaallah bacaan atau bukunya menarik, insyaallah mudah dipahami dan setiap itu ada contoh. Ya. Oke, lanjut. Dan jawab ini. Masih 4 jam lagi. Oke. Kemudian ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, enak kan? Baru kasar kan temannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makin lemak nih orang ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selama ini kan udah dengerin PUI. Swagonyo kata duitnya. Kita nih yang wajib dalam baca Quran itu tajwidnya. Tajwidnya. Makanya kata Ustaz hukum ngaji belagu itu kalau nak belagu aja, nak berirama aja, tapi tajwidnya diagoin. Nah, bagaimana itu? Nah, itu buat iya karena itu panjangnya. Jangan dikasih jeda, dia untuk dilenggokkan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kalau kita wa iyyaka kan wa iya kedua. Wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tidak panjang kan beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan beda ya. Ya? Nah, tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ujung boleh. Ya, kalau ujung samain gagalan. Ya, maksud Ustaz gini, jangan sampai kayak di awal kita 2, 4, 6 misalnya. Tapi kalau mau cekoi gagalan. Ya, misalkan misal ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, dicekoi gagalan, maksudnya sama kata panjangnya. Ya kan? Yang 1, 2, 4 atau 6 beda-beda antara setiap wakaf tersebut. Oke ya? Oke, lanjut. Hari jangan atau jangan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi ya, dengerin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa dipahami?
Ihdinas siratal mustaqim. Kami dari Iya. So. Ihdinas siratal. Ya, kalau Ustaz dapat dari dia agak kembung, tapi kalau dari Usmani dia tidak dikembungkan, tapi tidak terlihat kembungnya, tapi tetap kembung, tapi tidak terlalu kelihatan. Ihdinas siratal. Nah, tapi kalau Ustaz dapat dari dia agak dikembungkan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itulah Bunda. Bunda kan mungkin selama ini pernah juga kan belajar tadi segala macam. Nah itu sebagai wawasan kita, oh ternyata ilmu tadi ini banyak. Ya Bunda, nah sekarang di antara sekian banyak mana yang bersana? Yang itu yang nanti kita pakai. Gitu kan Bunda? Ustaz dulu pernah juga ngaji dengan Ustaz kampung pernah. Ustaz juga di Gontor pernah juga belajar ngaji juga, tajwid juga. Nah, setelah tamat dari Gontor, Ustaz belajar lagi Denci. Tahun 97 sudah Ustaz. 1 tahun 97 sampai 98. Ustaz murid ke-15. Memang tadi tidak rezekinya jadi hafiz. Alhamdulillah, bisa ngirikan rumah hafiz atau segala macam. Kalau hafiz kan semuanya orang-orang. Nah. Dan Ustaz belajar tahsin 1 tahun. Jadi Ustaz 10 bulan terpucuk baru Ustaz boleh hafal. Jadi minggu sana jadi 10 bulan dulu. 10 bulan, nah puncuk 10 bulan baru boleh ngafal. Itu dari pondok Bunda, bukan itu yang nol. Mas Ustaz dari pondok belajar lagi tahsin. Ketika dunia ini Bunda, Ustaz ini lagi. Ternyata Usmani beda lagi cara bacanya. Cara bacanya beda lagi. Maka Ustaz tanyakan sama mereka, kalau Ustaz baca yang kayak kol tadi, itu gimana? Kalau misalnya Ifa itu Ustaz bacanya qablikum. Kalau mereka min qablikum. Beda-beda kan? Tapi benar semua. Yang jalan min qablikum salah. Ada yang pakai min, ada yang pakai mil. Nah, Ustaz udah beda dari Ustaz Amin itu mil. Mil qablikum. Tapi kalau Bunda yang nggak bisa nyebutnya, tapi baca min qablikum lebih mudah kan? Ini benar ini. Ya, maksudnya itu benar. Yang salah itu min qablikum. Nah, itu hati dan oke, itu kita akan belajar tadi. Mungkin nanti Bunda tinggal ulang ya sama Ustaz. Semacam itu Bunda ya. Oke ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal. Jadi Ustaz, ya, Ustaz tuh baca tuh enggak lebih dari 2 kan? Dengar ya, Bro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Ah, ini banyak yang salah. Hati-hati. Ghairil. Nah, ini yang salah. Ghairil jangan mau. Kita ini kadang-kadang nggak sengaja. Malu. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau tadi enggak? Nah, malu. Kawan. Terpelok. Itu bukan korkola, tapi dia tidak mantul, lekat pun. Ghairil jangan kita dikali dulu kalau kepantul lewat. Nah, itu salah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, kita balik dari pertama. 1 2 3. Baca ya, baca dulu. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itulah maksud Ustaz. Baca Fatihah itu itulah. Kalau Bunda sudah berhasil, minta maaf ya Bunda, bukan Ustaz ini. Kalau Bunda Ustaz sudah ini kan tidak boleh sombong Bunda ya. Sudah benar dengan bacaan yang seperti yang Ustaz bacain tadi, insya Allah bacaan Bunda bisa dipertanggungjawabkan. Kita tuh kan kepengen maaf ngomong yang kita amalkan itu kan yang paten. Bukan asal-asalan aja. Ayo, kalau Ustaz Fatihah baik apa pola salah-salah dikit baik. Ya kan cak itu. Ada ayyukum ahsanu amala. Yang Allah lihat itu yang terbaik daripada amal kita. Yang terbaik bukan yang asal-asalan aja. Bagaimana itu Bunda ya? Oke? Nanti bulan depan kita praktek baca, bukan hafal. Baca. Minggu depan. Bukan yang terdatang. Ya, Bunda kalau nak pengen catat nama hati Ustaz, atau kan tadi yang itu Bunda masuk grup kan? Silakan Bunda kalau pengen Ustaz, aku nak dengarkan bacaan Fatihahku. Kenapa? Ustaz akan dengarkan. Nanti Ustaz akan ini. Bun, kita ni itulah penuntut ilmu, bukan nak nunggu aja. Entahlah kata Ustaz lagi praktek di sini, nak nunggu tidak ada apa-apa. Ustaz akan menyempatkan waktu seluas-luasnya. Bunda misalnya ada masalah, ada apa misalnya, minta maaf ya Bunda, insya Allah Ustaz siap dengan agama Bunda ya, bukan dengan yang Ustaz tidak, tapi insya Allah Ustaz akan memberikan ataupun memang pengen Ustaz silaturahmi atau kayak mana Ustaz siap datang. Waktu Ustaz 1 kali 24 jam siap menerima jemaah yang kepengen apa bukan ini ya, misalnya bimbingan lah ya, bukan yang waktu ini ya, bimbingan untuk agama segala macam dan lain sebagainya. Karena memang Ustaz di PPP lawang PPP Rehan itu bisa terus, itu Ustaz yang khusus kehidupannya. Apa aja kadang-kadang Ustaz tak punya ini Ustaz yang mana ini, insya Allah siap ya ada Ustaz Niko dan lain sebagainya untuk sebagai satu bimbingan aja. Kita ini kan kadang-kala kalau kita menyelesaikan masalah dengan akal kita, dengan kemampuan kita, dengan ego kita tidak selesai. Tapi kalau coba kita belajar, bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan agama. Kalau toh memang kita kurang mumpuni bertanya, kurang mumpuni ilmunya bertanya. Kayak tadi kan itu tadi ada yang besar satu ini bagian daripada Allah akan angkat derajat kita dengan berbagai macam masalah. Insya Allah dengan kita maaf ngomong bahasanya itu menyelesaikan masalah tanpa masalah dengan sabar dan sholat, insya Allah perbaiki amal kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki dan Allah akan mudahkan segala urusan kita. Dasar dunia, ibarat bahasa gawian ini cetek iga bagi Allah. Asal kita minta sama Allah. Kalau kita minta sama makhluk belum tentu. Tapi kalau minta sama Allah, insya Allah Allah yang membolak-balikan, Allah yang memudahkan segala urusan kita. Ada yang nak tanya? Yang masalah kita bisa Masalah apa? Zulhijjah tadi ya. Hah? Rajab tadi. Iya. Rajab tadi. Kalau kita pakai sehari-hari yang Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali enggak apa-apa. Kapan bae nak digawe Belanda? Kecuali waktu-waktu yang dilarang. Ba'da asar sama setelah subuh. Habis subuh, dalam sholat itu enggak boleh haram. Habis asar. Assalamualaikum, langsung udah sholat hajat yang kata Ustaz tuh, enggak boleh? Kodok. Hah? Kodok. Kalau jangan pun, enggak usah lah. Enggak usah. Tempat itu.
Jadi memang kalau waktu-waktu itu kan memang makmum itu kenapa waktu itu kan yang dilakukan. Kenapa kita tidak diharamkan? Itu kan dilakukan di zaman Rasulullah, tempat saat waktu-waktu penyembahan orang-orang kafir. Makanya kita dilarang. Macam ini ya, Itu Ustaz. akibatnya. Misalnya kan kita kan ke masjid nih ya. Tahu-tahu pas kita datang udah komat. Nah kita kan sempat qobliyah subuh nih. Nah selesainya boleh nggak? Nggak selesai orang selesai kita kan masih ada waktu subuh itu. Enggak boleh. Ibu Unda itu kan mau sholat qobliyah subuh. Iya. Nah, Unda lakukan setelah sholat subuh. Iya, tapi kan Nggak boleh. masih waktu subuh. Iya, tidak boleh. Walaupun masih sholat subuh. Artinya gini Bu, setelah sholat subuh. Kalau maghrib boleh. Kalau maghrib kapan? Misalnya maghrib Kalau sebelum ada, tapi tidak diamalkan oleh Rasulullah. sudah ya aman. Ya Bunda ya? Jadi ada orang yang sholat qobliyah subuh, qobliyah maghrib. Tapi Rasulullah tidak mengamalkannya, tapi dibiarkan oleh Rasulullah. Boleh ya. Jadi segala sesuatu yang diamalkan oleh para sahabat, ketika Rasulullah tidak melarangnya, berarti itu dibolehkan. Tapi tidak ada anjuran. Paham tak? Bisa dipahami? Oke Bunda,